Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini adalah hari yang terakhir, minggu terakhir dalam bulan Agustus. Berarti sebentar lagi kita akan masuk ke bulan September. Kalau sudah masuk berber, itu berarti tanda musim hujan semakin kita alami. Dan juga menandakan juga bahwa sebentar lagi kita akan menutup tahun 2021. Nah saudaraku, kita bicara tentang merdeka dari kemarahan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Berbahagia membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita semua bisa marah. Tidak terkecuali siapapun orangnya. Kita semua bisa marah. Tetapi kita menunjukkannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang marah, yang meledak-ledak. Yang lainnya memendam amarahnya, menyimpan kemarahannya. Tetapi tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah marah. Saudara, rasa marah itu adalah merupakan reaksi normal dari manusia. Karena manusia punya emosi. Tuhan Yesus pun pernah marah. Kalau kita menghitung dalam perjanjian lama, ada 375 rujukan yang menyebutkan tentang kemarahan. Ya, kemarahan yang disampaikan oleh Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, dalam kemarahanmu janganlah berbuat dosa. Saudaraku, apakah kemarahan membawa hasil yang positif? Kecenderungan kemarahan bukan menghasilkan yang bersifat positif. Sebagai contoh, beberapa minggu yang lalu kita dihebohkan. Satu ruko terbakar. Di dalamnya orang tua, ayah dan ibu dan anak meninggal dunia. Setelah diselidiki, rupanya itu sengaja dibakar oleh pacar dari anak yang terbunuh ini. Dan pacar ini seorang wanita dengan penuh kemarahan karena dia dihamili. Namun pacarnya tidak menunjukkan tanggung jawab karena alasan pacarnya orang tua tidak setuju. Satu sisi sementara wanita ini sedang dalam kondisi hamil, dia seorang dokter. Ya, dia begitu panik, mungkin ada perasaan malu, ya merasa tidak diperlakukan dengan baik. Dia wujudkan ancaman, sudah ngancam, tapi yang laki-laki tidak pernah berpikir kalau itu diwujudkan. Akhirnya ruko itu terbakar dan 3 nyawa hilang, 2 adik lolos. Saudaraku, kita melihat di sini kemarahan yang tidak terkendalikan bisa merusak. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat orang dengan leluasa mempertontonkan kemarahan mereka tanpa rasa bersalah. Mereka merasa bahwa kemarahan itu wajar, kemarahan itu layak, atau bahkan mutlak, dibutuhkan, diperlukan untuk memaksakan kehendak dan keyakinan mereka. Ketika berdemo, mereka teriak-teriak bahkan membawa nama Allah dengan penuh kemarahan. Saudara, mereka lalu merasa berhak untuk menghakimi dan bahkan membunuh orang yang berseberangan dengan mereka.
dengan cara-cara yang sangat-sangat kejam, sangat keji. Bahkan yang lebih gila lagi, mereka mengatasnamakan Tuhan. Dalam melakukan itu seolah-olah Tuhan membenarkan manusia untuk membunuh sesamanya dengan alasan-alasan tertentu. Kita melihat dalam ayat 19, hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Sesuatu yang menarik. Ingatlah. Kata ingatlah dari kata oida. Pahamilah. Pahamilah. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Pahamilah. Kata oida atau pahamilah sering menyangkut pemahaman terhadap fakta, kenyataan. Yaitu sesuatu yang seharusnya mereka tahu. Seharusnya mereka ketahui. Dan ini bentuk perintah, imperatif. Pahamilah, ingatlah. Perhatikan kata ingatlah, lebih tepat pahamilah. Bentuk ini menganjurkan supaya mereka memperhatikan dengan seksama, dengan teliti. Sehingga kelakuan mereka itu dipengaruhi. Saudara, amarah merupakan luapan emosi yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak menyukakan hati kita. Pengendalian dalam berbicara itu terjadi bila orang itu tidak mengikuti emosinya, khususnya amarah. Dalam ayat ini kita melihat kata lambat. Lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Bisa diartikan pelan. Artinya menarik karena tidak melarang orang untuk menjadi marah. Lambat untuk marah. Jadi menarik karena tidak melarang orang menjadi marah. Boleh marah. Tetapi amarah manusia jujur, jarang saleh. Kita lihat dalam Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi kata kemarahan ini tidak merujuk kepada kehidupan yang saleh. Disamakan dengan sikap-sikap yang lain. Geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 26, 27. Mari kita amati sejenak. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Perhatikan ayat ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwa kita bisa marah, kita boleh marah. Ya, boleh marah. Tetapi jangan berbuat dosa. Jadi amarah itu bukan dosa. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab tadi sudah saya katakan, ya Allah dapat menjadi marah. Misalnya kita melihat dalam Ulangan pasal 9 ayat 8. Bilangan 25 ayat 4. Tuhan bisa marah. Ya, tapi kemarahan Tuhan ada kaitan dengan sikap perilaku umat yang tidak benar. Saudara, dalam ayat 26 tadi kita bisa marah, kita boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Ini berarti kita tidak boleh memendam, menyimpan kemarahan, menjadi dendam. Sebelum matahari terbenam, itu memberikan indikasi bahwa kita tidak boleh menyimpan kemarahan berlarut-larut. Segera selesaikan. Saudaraku, amarah adalah langkah pertama menuju kepada pembinasaan. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 21-26 ya menjelaskan itu. Bahwa kita harus menyelesaikan, ya berdamai, belajar mengampuni. Dalam Efesus pasal 4 ayat 27 kita diingatkan jangan beri kesempatan iblis.
Maka sahabat berkata, amarah adalah langkah pertama menuju kepada pembinasaan. Saudaraku, ada dua kata untuk marah. Pertama, orge. Kedua, tumos. Saudaraku, dua kata untuk marah dan dua macam orang pemarah. Dari dua kata ini. Pertama, orge. Kita sudah membaca tadi dalam Yakobus 1 tadi, ayat 19. 20. Kata orge dalam bahasa Yunani peluapan. Tidak marah sesaat. Ya, melainkan amarah yang dalam, yang mendorong atau membalas dendam atau buat kejahatan lain. Dan kata lain, orge ini marah yang ditekan, marah yang ditahan, refresit. Jadi dia bisa tersenyum. Ketika ditanya, kamu tidak marah? Oh enggak. Tapi di hatinya menyimpan. Dia menyimpan. Lalu ketika di tempat lain, dia lampiaskan kemarahannya. Entah dia pukul tembok, ya dengan teriak-teriak. Atau melakukan hal-hal yang lain. Jadi ini sesuatu yang berbahaya. Sepertinya tidak marah, sepertinya sabar. Tidak meledak-ledak. Dia tahan, dia tekan. Yang kedua, tumos. Ya, dalam Kolose 3:8 tadi kita temukan kata marah geram. Efesus 4:31 saya bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Nah, ini dikata tumos. Nah, kata tumos itu marah yang mudah meledak, eksplosif, marah meledak, jadi meledak-ledak. Wow, yang satu tadi orge itu bisa ditahan, bahkan ada kesan sabar, ada kesan prinsip, bersahabat, sepertinya tidak ada masalah. Sesungguhnya dia marah, bahkan pendendam. Tapi yang kedua ini tumos, ketika dipicu, dia marah, meledak-ledak, sampai mukanya merah. Ya, ini dua kata ini menarik, menjadi dua macam orang pemarah. Yang pertama menahan diri, tapi dendam. Yang kedua meledak-ledak. Nah, saudaraku, apa penyebab kemarahan? Ya, tadi dalam ayat tadi kita temukan, karena dia tidak cepat mendengar. Tidak cepat mendengar. Dia langsung mengambil tindakan. Contoh Petrus. Yohanes pasal 18 ayat 10-11. Ketika Tuhan Yesus ditangkap. Di Taman Getsemani. Di tangan Petrus ada pedang. Dia peletak telinganya Malkus, hamba dari imam. Marah dia. Ya. Harusnya dia mendengar dulu. Dia kan sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap. Tapi dia tidak ingat, dia ngikuti perasaan kemarahannya. Yang kedua terluka. Dalam Hakim-Hakim pasal 11 kita melihat Yeftah. Yeftah dari anak perempuan sundal. Diperlakukan tidak baik oleh saudara tirinya. Sehingga Yeftah melampiaskan kemarahannya. Dengan bersekutu dengan para perampok-perampok, dia sudah terluka, dia melukai orang lain. Ini orang terluka. Kita melihat Hitler, dia sangat benci dengan orang Yahudi. Karena masa kecilnya dia melihat hal itu. Lalu dia membalas orang Yahudi. Bahkan 6 juta orang Yahudi dibunuh di kamp konsentrasi. Akibat perasaan terluka yang tidak selesai. Yang ketiga kecewa. Ya, Musa punya alasan untuk kecewa. Ketika tidak ada air dalam bilangan pasal 20, dia marah. Memang Tuhan perintahkan bawa tongkat, kumpulkan rakyat. Tapi Tuhan tidak pernah perintahkan dia sebagai yang pertama dulu pernah kejadian juga. Kali ini tidak diperintahkan untuk dengan tongkat pukul batu itu. Dia dengan kemarahan dia pukul. Dan Tuhan tegur bahwa dia tidak akan bisa menikmati tanah Kanaan.
Ya, orang yang kecewa bisa marah. Patah hati, ya, frustasi, dia bisa marah. Ya, lalu yang keempat, tidak ada rasa aman, insecure. Sebagai contoh Raja Saul, dia raja, tapi dia cemburu ketika Daud dipuji-puji karena memang Daud berhasil. Kemana dia pergi berperang selalu dibikin keberhasilan, Tuhan buat dia berhasil. Sehingga dia disanjung oleh orang-orang termasuk ibu-ibu menyanyikan nyanyian. Musa mengalahkan musuh beribu-ribu tapi Daud berasa-lasa. Dalam pikiran Saul ini keterlaluan, masa rajanya direndahkan. Malah Daud ditinggi-tinggikan, bisa jadi akan menghancurkan posisi saya. Daud bisa merebut singgasana tata kerajaan Israel. Ada perasaan insecure, tidak ada rasa aman, ada ketakutan. Hati-hati dengan perasaan insecure, tidak ada rasa aman, kita bisa marah. Kita merasa jabatan kita tidak dianggap, kita merasa kita orang berpengalaman, ya orang yang punya posisi, orang berpangkat, kenapa tidak dianggap? Kita marah. Kita merasa insecure. Ini menarik kalau dalam leadership tentang insecure, begitu banyak hal yang saya dapat pelajari. Yang kelima, habit, kebiasaan. Ya, kebiasaannya dia marah. Sedikit dia marah, marah sedikit. Ya, dia anggap sudah biasa. Ya, gaya hidupnya dia marah, ini yang paling celaka. Jadi ada 5 penyebab kemarahan. Ya, tidak cepat mendengar karena terluka, luka batin, kecewa, frustasi, tidak ada rasa aman, fear, takut, atau insecure, dan kebiasaan memang begitu. Nah saudaraku, akibat kemarahan. Jadi kemarahan itu berdampak yang gak bagus. Hubungan itu menjadi rusak. Ya, antara satu yang lain menjadi rusak karena orang gak mau bertemu, gak mau berkomunikasi karena orang terluka karena sikap dia yang marah. Relasi hubungan jadi rusak. Kalau di Komsel ada orang seperti gini, orang itu pasti tidak akan ikut Komsel. Orang itu tidak akan mungkin bersekutu dengan dia. Karena bikin relasi rusak, hubungan rusak. Yang kedua, menghancurkan apa yang kita miliki. Merusak suasana. Iya. Jadi kalau ada orang marah, itu bisa merusak suasana. Bayangkan di rumah tangga suami istri yang marah-marahan, suasana rumah pun menjadi kacau, dalam pekerjaan pun menjadi kacau, dalam gereja pun, dalam Komsel bisa menjadi kacau, menghancurkan apa yang kita miliki, suasana menjadi tidak nyaman. Ada ketakutan, jangan-jangan nanti dia marah lagi. Yang ketiga, akibat kemarahan, penyesalan. Kenapa menyesal? Ya karena marahnya tadi. Iya, kenapa aku marah ya? Nah, menyesal karena setelah melihat akibatnya. Kenapa kok orang menjauh dari saya ya? Kenapa orang tidak dekat dengan saya? Itu akibat dia. Suasana menjadi rusak. Yang lebih parah lagi yang keempat, tidak memuliakan Tuhan. Ini akibat kemarahan, tidak memuliakan Tuhan, tidak memperkenankan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi tidak memuliakan Allah. Nah saudaraku, bagaimana agar kita bisa bebas dari kemarahan? Kita bisa merdeka dari kemarahan. Dari ayat ini Yakobus 1:19-20 kita melihat ada 4. Pertama, cepat mendengar. Kedua, lambat berkata-kata. Ketika lambat untuk marah. Keempat, jaga hati kita. Yang pertama kita belajar cepat mendengar. Saudara, dalam ayat 19 tadi, hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Saudara, kita punya telinga berapa? 2, kiri kanan. Kita punya mulut berapa? Kita punya mulut 1. Mungkin ini bisa dijadikan pedoman. Jadikan patokan karena kita punya telinga 2, mulut 1. Berarti kita harus cepat mendengar. Gunakan 2 telinga kita. Untuk mengingat bahwa Allah menghendaki kita untuk cepat mendengar. Tapi lambat untuk berkata-kata. Nah konteks pembicaraan Yakobus pasal 1
ayat 19 sampai 20 ini adalah sikap kita dalam mendengarkan firman. Lalu ayat 22 sampai dengan 27 dalam melakukan firman. Jadi dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 ini kita belajar bagaimana sikap kita ketika mendengarkan firman. Ayat 22 sampai 27 bagaimana sikap kita dalam melakukan firman. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata cepat mendengar. Di sini harus diartikan sesuai dengan konteksnya, hubungannya. Yaitu cepat mendengarkan firman Tuhan. Bukan cepat mendengarkan gosip. Berita-berita hoax. Ya, fitnah, rahasia-rahasia orang dan sebagainya. Dalam mendengarkan firman Tuhan kita harus mendengar bukan hanya dengan telinga kita juga, tapi dengan pikiran kita, otak kita, dan juga dengan hati kita. Saudara, sesuatu yang perlu kita perhatikan, cepat untuk mendengar. Ini berarti sangat berbahaya. Berbahaya sekali jika kita menjawab, bila kita tidak mendengar dengan bagus, pasti hasilnya orang lagi ngomong, lalu kita ngomong, kita potong omongan orang lain. Ketika orang sedang berbicara, kita putuskan, berhenti, saya mau ngomong. Harusnya kita belajar mendengar dulu. Kalau kita tidak sampai tuntas mendengarkan apa yang dikatakan, maka kita akan menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Saudaraku? Nah, cepat ini merujuk kepada apa? Ada dua hal. Cepat untuk mendengar. Kata cepat di sini memiliki dua hal pengertian. Pertama, segera. Jadi ketika Tuhan bicara, segera kita mendengar. Yang kedua, urgensi, mendesak. Jadi segera dan mendesak, jangan tunda-tunda, kita dengar. Demikian juga ketika orang berbicara. Jadi kata mendengar ini memberikan arti tanggapan akan berlambat. Memiliki sikap emosi dijaga dengan bagus. Jadi kita berhenti dulu meresponi. Ketika orang ngomong, kita belajar mendengar. Jangan kita reaktif. Belajar berdiam, dengar. Sikap emosi kita dijaga. Walaupun dia punya kata-kata menyakitkan, kita dengar dulu. Jadi mendengar di sini perlu dimaknai. Perhatikan kata mendengar dan mendengarkan. Beda. Ada orang mendengar bahkan ketika mengikuti ibadah ini. Ya, ketika firman Tuhan diberitakan. Sambil minum. Bahkan ketika pendeta khotbah sambil ngobrol. Ya mendengar khotbahnya. Tapi jujur tidak mendengarkan. Jadi kata mendengar bisa berarti asal-asalan. Ya dengar. Tapi tidak fokus. Tapi orang yang mendengarkan berarti mendengarkan dengan baik-baik. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh mendengar. Nah ini sikap ini yang perlu ada. Cepat mendengar butuh kesungguhan hati. Dalam bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin kata mendengar itu dari kata ting. Itu bahasa Chinese-nya Mandarin ting. Nah ada 5 aspek dari gambar ini kita lihat. Yaitu ketika orang berbicara, ya kita mendengar dengan telinga kita. Ya. Setelah kita mendengar, kita lihat gambar hijau, itu adalah mind, yaitu pikiran. Jadi ketika orang bicara, kita dengar dengan telinga kita. Libatkan pikiran. Lalu yang ketiga, mata. Kita melihat. Lalu yang keempat, yaitu hati kita. Yang kelima, fokus. Tidak dikondisikan oleh keadaan. Dia tetap fokus. Jadi ketika kita mendengar dalam filosofi tulisan Ting dalam bahasa Chinese-nya, Mandarin. Ada 5 unsur. Ya, telinga, pikiran, otak, mata, ya,
lalu hati, dan fokus. Ini sesuatu yang penting. Amsal 10 ayat 19 mengatakan demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi banyak bicara bisa bikin banyak pelanggaran. Tapi orang yang menahan bibirnya artinya tidak cepat ngomong. Ada orang bicara, dia tahan bibirnya. Itulah orang yang berakal budi, orang yang bijaksana. Ya bisa jadi ini kalau kita mendapatkan WA ya. Kita langsung balas. Padahal kita belum tahu pesan WA itu seperti apa. Harusnya kita pikirin dulu sebelum kita menjawab. Dengan emosi kita balas, kita marah. Itu orang yang tidak berakal budi. Jadi melibatkan tangan yang menulis ya. Amsal 17 ayat 27. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi orang yang bijaksana dia akan menahan kata-katanya. Saudaraku, menjadi pendengar, menjadi pelaku firman bukanlah merupakan pilihan bagi kita. Dan hal ini tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu firman Tuhan sendiri. Mendengar tanpa berbuat seperti orang yang bercermin. Tapi kemudian lupa apa yang dilihatnya. Kita baca Yakobus 1 ayat 22, 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Mendengar saja tidak cukup. Harus melakukan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mendengar dan melakukan. Sebagai contoh, ketika kita melihat sesuatu di wajah kita, ada noda, lihat cermin ada noda, ya segera kita lakukan, bersihkan. Jadi firman Tuhan itu seperti cermin untuk membukakan segala hal kelemahan kita. Ketika kita bercermin, ya cepatlah kita ubah. Ini yang pertama. Ya, cepat untuk mendengar. Yang kedua, lambat berkata-kata. Sama seperti dalam persoalan cepat mendengar, maka lambat berkata-kata. Cepat mendengar, tapi mulut direm. Ini yang juga harus diterapkan pada saat seseorang menerima firman Tuhan. Ketika dengar khotbah, jangan ditanggapi dulu, dengar dulu. Lihat konteksnya. Jadi jangan diartikan bahwa kita harus lambat dalam memberitakan firman Tuhan. Lambat untuk berbagi, sharing dan sebagainya. Tapi harus diartikan pada waktu mendengarkan firman Tuhan, kita tidak boleh berbicara. Ya. Jadi mengapa kalau kita saat beribadah kita dengar firman asal mendengar saja tidak mendengarkan? Sulit. Ketika pendeta khotbah kita ngoceh sendiri. Ketika kita dengar khotbah lalu kita WA-nan tidak fokus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang Kristen menurut Yakobus adalah orang yang di dalam dirinya tertanam firman. Ya, dalam ayat 21 tadi, tertanam firman. Kita bandingkan 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dari ayat kita bisa melihat kita sudah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, ya, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita melihat bahwa firman Allah memperbarui ya hidup sehingga bukan hanya jadi pengetahuan. Ada orang belajar Alkitab hanya masuk di otak pengetahuan saja. Tetapi penghayatan kebenaran yang mewujud dalam perilaku sehari-hari tidak diwujudkan.
Misalnya dalam penggunaan lidah. Firman Tuhan menghendaki orang untuk lambat berbicara tapi cepat mendengar. Sering kali kita berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Kalaupun tidak dengan kata-kata, paling sedikit dalam hati kita, pikiran kita, kita mengkritisi setiap pengkhotbah. Ya, bahkan menghitung segala kekurangan pengkhotbah dalam kosakata pengkhotbah. Bahkan sikap pengkhotbah, kacamata pun dihitung karena ada pengkhotbah, kacamata dipakai, dilepaskan, dihitung. Kadang kata-kata yang diulang-ulang dihitung berapa kali. Jadi tidak mendengarkan sungguh-sungguh. Kata-kata bisa menjadi berkat, bisa juga mencelakakan. Perkataan yang tumpah ruah tidak akan berbuahkan kebenaran. Kita sudah temukan tadi dalam Yakobus 1 ayat 20. Berkata-kata dengan benar itu merupakan bentuk ibadah yang sejati. Kita lihat Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, mengendalikan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudaraku, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 10 ayat 29 terjadi diskusi dialog antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Tapi ahli Taurat ini bukannya lambat untuk berkata-kata. Malahan dia berbantah-bantahan dengan Tuhan Yesus. Ini contoh yang tidak baik. Saudaraku, nah kalau kita melihat jemaat mula-mula, kebaktian itu berjalan secara tidak resmi, tidak seperti di gereja sekarang ini. Ada liturginya. Dan seringkali pendengar jemaat itu berdebat dengan pengkhotbah. Ya hal ini juga pernah terjadi di sebuah gereja. Ketika pendeta khotbah, dia berdiri. Dia bereaksi, kritik pendetanya. Tapi itu jarang. Di zaman dulu sering seperti itu. Bahkan di antara jemaat, sesama jemaat saudara seiman, terjadi sengketa dan pertengkaran. Kita bisa melihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuh? Terjadi persengketaan dan pertengkaran. Apa yang dapat kita pikirkan sih? Jadi ketika kita diminta dari firman Tuhan, lambat untuk berkata-kata. Ada satu kata kunci yang penting. Ketika kita diminta lambat untuk berkata-kata, lihat gambar ini. Betapa pentingnya kita bertanya. Ada 3 hal yang menarik sini. Itu pertama love, kasih. Jadi ketika orang bicara atau firman Tuhan disampaikan, kita belajar untuk memperhatikan. Ketika ada teman sedang berbicara, kita belajar untuk peduli, memperhatikan. Jangan dipotong dulu. Bisa jadi kita bisa melihat ada kasih yang dinyatakan dari orang itu atau kita menyatakan kasih pada orang itu yang sedang bercerita tentang dirinya. Yang kedua, sharing, berbagi. Iya, bisa jadi ketika dia bicara, ada sesuatu yang bisa dibagikan dari pengalaman hidupnya atau pengalaman kita. Iya, kita belajar, bertanya di saat orang berkata-kata, bertanya, adakah sesuatu yang bisa dibagikan dari apa yang dia sampaikan. Yang ketiga, grow, bertumbuh. Adakah yang dia sampaikan itu membuat kita bisa bertumbuh? Wah, kalau 3 hal ini dilakukan, cinta, berbagi, bertumbuh, saya yakin kita tidak akan ngerocos. Kita akan belajar untuk mendengar. Kita saat orang bicara, kita lambat berkata-kata. Puji Tuhan. Yang ketiga, lambat untuk marah. Sama seperti pada 2 hal di atas tadi. Cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Bagian ini pun harus diterapkan dalam konteks mendengar atau menerima firman Tuhan. Jadi artinya pada saat mendengarkan firman jangan marah. Memang ada amarah yang benar atau tidak dosa. Mazmur
4 ayat 5. Ya, Markus pasal 3 ayat 5. Yohanes 2 ayat 13 dan 17. Bagaimana Tuhan marah. Dengan cambuknya dia banting meja-meja. Ya, di pelataran bait Allah. Yesus marah. Nah, saudaraku, itu amarah yang benar, tidak berdosa. Tetapi amarah pada waktu mendengarkan firman Tuhan jelas adalah dosa. Jangan ya, kita marah oleh karena firman Tuhan begitu keras bicara. Karena itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 20, amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya kemarahan ini tidak akan menghasilkan hidup yang memperkenankan Tuhan Allah. Contoh misal kemarahan Kain. Kain marah karena penyembahan persembahan dari Habel diterima. Dia marah bahkan membunuh adiknya Habel. Harusnya nggak usah membunuh dong. Karena kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Kita bisa lihat dalam Kejadian 4 ayat 5 dan seterusnya. Kita bisa melihat juga bagaimana kemarahan Yunus. Dalam Yunus pasal 4 ayat 9. Memang Yunus tidak ingin orang Samaria bertobat. Ketika disuruh pergi oleh Tuhan sebagai nabi untuk menyampaikan berita kabar baik kepada orang Samaria, malah dia pergi ke Tarsus. Akhirnya Tuhan izinkan terjadi badai. Dan dia dilemparkan karena dia penyebabnya. Dia selama 3 hari dalam perut ikan besar. Kita tidak tahu ikan besar itu ikan apa. Di situ dia sadar, terus dia bertobat, dia pergi ke Niniwe. Dia menyampaikan kabar itu tentang keselamatan. Dia sampaikan berita pertobatan, puasa. Dan ratusan ribu orang bertobat. Malah dia marah kepada Jarak yang mati layu. Saudaraku, ini sikap-sikap yang tidak benar. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi orang yang cepat marah itu sama dengan BODOH. Membesarkan kebodohannya. Yakobus mengingatkan kepada kita supaya jangan marah kepada firman Allah. Karena itu menunjukkan dosa kita kepada kita. Saudaraku sebagai contoh. Ada orang yang memecahkan kaca. Kenapa dia pecahkan kaca? Karena dia tidak menyukai bayangannya pada kaca tersebut. Dia tidak bisa menerima bayangannya pada kaca tersebut. Dia pukul kaca, dipecahkan. Ya, artinya apa? Kita sering juga menentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan kebenaran. Menyatakan dosa-dosa secara terus terang kepada kita. Kita tidak bisa menerima, kita marah. Menentang firman Tuhan. Hati-hati hal ini, mari kita belajar untuk tidak cepat marah. Yang terakhir, yang keempat, jaga hati kita. Hati manusia seperti sebuah kebun. Apabila tidak dipelihara, maka kebun itu hanya menghasilkan rumput-rumput liar. Kita didesak untuk mencabuti rumput-rumput liar tersebut. Dengan menyiapkan tanah untuk menanamkan firman Allah. Perhatikan, kebun yang dibiarkan tidak terpelihara akan ditumbuhi rumput-rumput liar. Sehingga tidak terkuasai lagi. Alangkah bodohnya orang yang berusaha menerima firman Allah ke dalam hati yang belum disiapkan. Saudaraku, Lukas pasal 6 ayat 45. Saya bacakan ayat ini. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini Tuhan sampaikan, yang diucapkan mulut keluar dari hati. Jadi apa yang keluar itu dari hati. Karena itu mari kita jaga hati kita. Kalau hati kita baik, maka kita tidak gampang untuk cepat marah. Kita akan belajar cepat untuk mendengar. Yakobus 1:21 tadi dikatakan sikap lemah lembut. Perhatikan. Yakobus pasal 1 ayat 21 kembali. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam
di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan kata lemah lembut. Dari kata prautes, ini berarti lemah lembut yang di dalam punya unsur kerendahan hati. Nah, dalam konteks ini berkaitan dengan sikap kita terhadap firman Allah, terhadap perintah Allah. Jadi bicara tentang protes, lemah lembut ini memiliki arti juga dengan rela, dengan taat. Ya, lalu dalam ayat 21 tadi kata tertanam. Ini kata sifat benda terkait dengan firman. Jadi sesungguhnya mereka sudah percaya. Kita lihat Yakobus 1:18. Atas kehendaknya, Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi mereka sudah percaya, firman Tuhan sudah diterima dan mendiami mereka. Jadi maksudnya adalah orang percaya kalau berpegang pada dosa perlu melepaskannya. Dan menerima otoritas firman Tuhan atasnya. Dengan kata lain, dia harus bertobat. Harus bertobat. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kita perlu membereskan diri kita. Bertobat. Saudaraku, kata kuasa dalam Yakobus 1:21 tadi kata dunamai. Walaupun menjadi kata asal dari kata dinamit. Saudaraku, biasanya hanya berarti mampu atau kadang-kadang berkuasa. Imbuhan menekankan bahwa firman Allah selalu berkuasa. Iya. Firman Tuhan itu memampukan kita untuk berubah. Lalu ada kata menyelamatkan dalam ayat 21 bagian akhir. Kata menyelamatkan dari kata zozo, biasa diterjemahkan menyelamatkan atau menyembuhkan. Memiliki arti yang cukup luas. Jadi kalau bicara mengenai fungsi firman Tuhan dalam hidup orang percaya, biasanya menyangkut proses pengudusan. Karena sudah diselamatkan. Jadi ketika bicara menyelamatkan di sini, kait erat di mana orang percaya dibebaskan dari dosa yang masih ada padanya. Nah, ini hal yang penting. Jadi bicara proses pengudusan itu adalah proses yang panjang. Terus kita bertobat, terus kita berubah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar kita bisa menjaga hati kita? Berarti kita harus menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Yang pertama, kita harus mengaku dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sadarilah kalau kita bersalah, gak usah takut datang kepada Tuhan. Kalau kita ingin hati kita menjadi baik, selesaikanlah dosa kita. Akuilah dosa kita. Tuhan selalu welcome, terbuka, siap menerima kita. Dan dia akan mengampuni kita. Yang kedua, selalu kita belajar di sini bahwa renungkanlah kasih karunia Allah. Dan mintalah ya supaya Tuhan Allah itu membajak semua kekerasan di dalam hati kita. Perlu dibajak sebagaimana tanah yang perlu dibajak. Hati kita pun perlu dibajak, diberesin. Yeremia 4 ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Jadi ini memberikan pengertian hati kita harus diperbarui. Dalam Matius pasal 13 ayat 19-23 ilustrasi tentang bagaimana sikap kita dalam menerima firman Tuhan. Jadi kita siapkan hati yang baik, tanah yang baik. Yang ketiga, milikilah sikap yang lemah lembut yang kita baca tadi. Ada kerelaan, ada ketaatan, ada kerendahan hati.
Sehingga kita dimampukan untuk menerima firman Allah dengan penuh hormat dan tanpa perbantahan. Meskipun itu keras, kita terima. Nah, saudaraku, jadi kalau kita kembali ke Yakobus 1 ayat 21 di sini, ada relasi yang erat antara membuang dosa atau kejahatan dan menerima firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau membuang dosa kita, maka lambat atau cepat kita akan berhenti menerima firman Tuhan. Seseorang mengatakan firman Tuhan menjauhkan kita dari dosa. Tetapi sebaliknya dosa juga bisa menjauhkan kita dari firman Tuhan. Jadi kalau kita berdosa, bahkan kita tidak ada niat baca Alkitab, tidak niat mendengarkan khotbah. Saudaraku, apakah kita sering datang ke gereja hanya untuk menilai, menghakimi pendeta yang sedang berkhotbah, atau bahkan dengan sikap merasa saya lebih pandai dari pendetanya, saya lebih pandai dari si pengkhotbah? Kesombongan ini harus dibuang. Saya punya pengalaman ketika kuliah Yogyakarta. Memang saya minta dalam persuan doa, mahasiswa waktu itu seorang wanita, mahasiswa juga. Dari sebuah gereja yang sangat kalem, dia khotbah. Oh, dalam hati saya jujur aja, saya tidak menganggap, apalagi saya merasa saya lebih senior dari dia. Karena saya sudah sekolah Alkitab di tempat yang lain. Tetapi saat puji-pujian seperti saya ditegur, siapapun yang berkhotbah harus kau dengar. Di situ saya sadar, saya berikan hati saya untuk mendengarkan firman. Dan luar biasa. Walaupun dia tidak pandai berkhotbah. Satu ayat yang dia sampaikan begitu menyentuh hati ini. Ada tekad komitmen yang saya ambil setelah mendengarkan khotbah itu. Ini sikap ini yang perlu ada dalam diri kita. Ya. Jadi kita jangan suka menilai, menghakimi, atau menganggap kita jauh lebih pintar dari yang berkhotbah. Cepat untuk mendengar. Lambat untuk bicara, lambat menjadi marah. Sesuatu yang perlu kita pikirkan, renungkan. Bayangkan relasi di antara kita. Bayangkan hubungan di antara kita kalau kita mentaati firman Tuhan ini. Biasanya kita tidak terlalu mendengar ataupun susun argumentasi, alasan-alasan kita sementara orang lain bicara. Mungkin kita mengalahkan orang lain oleh karena kita lebih pandai. Tapi sebenarnya kita yang kalah di hadapan Tuhan. Apakah amarah membuat orang itu menjadi saleh, lebih rohani? Amarah kita tidak membuat kita menjadi rohani. Amarah kita tidak membuat kita menjadi saleh. Dan tidak juga memaksa orang lain untuk menjadi saleh. Jadi percuma kita marah. Apakah ada yang masih berpegang pada dosa atau menjadi tawar hati karena sulit melepaskan dosa? Apakah siap mengikuti jalan pertobatan yang sudah diperintahkan dalam bagian ini? Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Berapa kali kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan, tapi lalu melupakannya? Firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, firman yang kita gali setiap hari. Sampai di manakah fungsi kebenaran itu? Kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Tanggapan, respon, ketaatan yang akan membuka kesempatan, peluang agar kuasa firman Tuhan itu menyempurnakan saudara dan saya. Biarlah ini kita renungkan. Kesungguhan kita beriman kepada Tuhan Yesus tercitra saat firman Tuhan yang menjadi nyata dalam kehidupan kita. Saat tingkah laku kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan pelayanan kita menjangkau orang yang memerlukan kasih Allah. Semuanya itu tidak boleh tererosi meskipun keadaan tidak memihak kepada kita. Juga bukan dengan alasan yang menguntungkan pribadi. Melainkan karena kita telah mengalami penebusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.